Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, damai dan sukacita Kristus melimpah dalam hati dan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu baru di hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong dan pimpin kami supaya kami mengerti dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan KTMPL pada hari ini adalah Kasih Kristus melampaui perbedaan, yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25-37. Dalam pembacaan teks Lukas pasal 10 ayat 25-37, kita menemukan adanya percakapan antara seorang ahli Taurat dengan Yesus. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus dengan maksud untuk mencobai dia. Ia bertanya, apa yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus menjawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Orang itu menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu bertanya kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Untuk menjawab pertanyaan orang itu, Yesus memberikan suatu perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga dengan seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, maka aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Lalu Yesus bertanya kepada orang itu, menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Katanya, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Seperti yang kita ketahui bahwa imam dan Lewi adalah orang yang sangat dipandang di masyarakat, karena mereka memiliki tugas dan peranan yang penting di bait suci atau bait Allah. Dan mereka juga dianggap sebagai orang yang memahami Taurat dengan baik. Sedangkan orang Samaria adalah penduduk yang tidak hanya dibenci, tetapi juga dihina oleh orang-orang Yahudi karena perbedaan kelompok dan kebiasaan. Tapi kok orang Samaria yang mau menolong orang sekar tersebut? Alasannya adalah karena ia memiliki kasih. Lukas pasal 10 ayat 33b berkata, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali dan tanpa kita sadari, kita juga melakukan hal yang sama dengan imam dan Lewi di atas. Kita taat beribadah, kita menghafal firman dan mengerti kebenaran, tapi kita tidak mencerminkan kasih Kristus yang ada di dalam kita untuk kita bagikan kepada semua orang. Secara jujur kita mengakui bahwa seringkali kita tebang pilih memberikan kasih kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar dari cerita orang Samaria yang murah hati di atas dan kembali untuk memberikan kasih kepada semua orang.
Sangat baik jika kita taat beribadah, menghafal firman, dan mengerti kebenaran. Tapi mari diseimbangkan dengan penerimaan yang nyata. Tidak menjadikan perbedaan sebagai tembok pemisah antara kita dengan orang lain, sehingga kita dapat membagikan kasih Kristus kepada mereka. Karena Alkitab berkata, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Dan sebagai kesimpulan dari renungan kita hari ini, kasih Kristus ada di dalam setiap kita orang percaya. Maka kasih itulah yang memampukan kita untuk mengasihi dan menyatukan, serta memampukan kita untuk memahami bahwa perbedaan itu indah. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita tidak bisa menghilangkan perbedaan, karena perbedaan akan selalu ada. Kasih Kristuslah yang menyatukan kita, karena kasih Kristus melampaui perbedaan. Sekian renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa di renungan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.